Kebanyakan imam itu kalau nggak ngerti ilmu hakikat kenal diri, jangan berani-berani jadi imam. Kasihan makmum mau dikemanakan arahnya. Terjelungup lah ke jurang semua ini mau. Mengatakan Allahu Akbar, tapi diri masih mengakui dia yang sholat. Baca ayat Al-Quran lama-lama agar didengar enak, agar didengar hafalannya banyak. Ya, timbul yang namanya selendang ketuhanan dipakai. Dah habis dah ini orang nih, jatuh dah. Mengatakan Allahu Akbar itu kita sudah tidak ada. Inilah yang dikatakan nama suci yang pertama. Ya, maka ketika kita tiada, jangan mengadakan yang bukan kepunyaan kita. Itu loh maksudnya. Kita punya kaki, punya tangan, jangan untuk merusak, jangan untuk menyakiti. Punya hati untuk selalu mengingat Tuhan. Tapi nyatanya yang diingat dunia semua tiap hari. Bangun tidur ingat kerjaan. Mau tidur ingat masalahnya. Bangun tidur buru-buru bekerja. Mau tidur ingat PR-nya. Manusia ini sebetulnya menyusahkan hidupnya sendiri. Ini salah satu rahasia yang saya buka sekarang. Ketika murid ingin bahagia dunia akhirat, usahakan mau tidur jangan sampai memikir masalah sedikit pun. Ingat, mau tidur jangan memikirkan masalah sedikit pun. Bisa? Belajar? Dibuang. Masalah itu buang kalau mau tidur. Terus yang saya lakukan apa? Yang dilakukan ibadah, zikrullah, ibadah sholatul daim, ibadah sholawat, ibadah sholat tahajud, ibadah sholat taubat, ibadah istikharah. Banyak macamnya. Isi mau tidur itu ibadah saja. Itu yang baik. Itu nanti yang menuntun kita dekat dengan Tuhan. Karena keadaan kita mau tidur, gelombang pikiran ini menjadi gelombang theta. Gelombang yang tenang. Gelombang yang tenang ini sangat rawan. Ketika yang tenang ini diisi dengan masalah, maka kita bangun nanti pasti akan banyak masalah. Betul, praktekkan. Tapi ketika kita mau tidur, kita isi dengan ibadah, kita ini kan mau mati nih ceritanya. Zaman tidur mati enggak? Mati yang sementara. Nyatanya enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, enggak bisa bergerak. Bisa sampean bergerak. Nyawa sudah di genggaman Tuhan. Terserah Tuhan mau dikembalikan atau enggak. Dan ini final sebetulnya. Banyak manusia ketika finalnya tidak menyiapkan kepulangannya. Mau tidur mikir masalah, mau tidur marah-marah, mau tidur buruk sangka, mau tidur mikir utang, mau tidur mikir masa depan. Belum punya rumah, belum punya motor, belum punya usaha, utang banyak. Masya Allah. Piye lho iki? Kok sak maunya dewe? Mau tidur itu pikirkan, besok saya bangun atau enggak. Kalau enggak, saya siapkan terbaik malam ini. Saya ibadah, saya berserah diri kepadamu ya Allah. Besok saya berserah diri kepadamu. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita mau tidur, sama saja kita mau kembali kepada Tuhan. Ketika mau kembali, ini wujud kita seperti apa? Itu loh rahasianya. Kalau kita mau tidur, kita mikir masalah dunia, kita tidurnya seperti kambing. Berarti tidurnya bernilai ibadah atau enggak? Tidak ada nilainya. Oh, yang dipikirkan dunia terus.
Allah itu kan berfirman di kitab suci Al-Quran. Maka kita punya rukun iman, harus beriman kepada kitab suci Kenapa manusia tidak beriman? Gak ada yang beriman. Firmannya Allah gak ada yang percaya manusia ini. Rezeki Allah menjamin. Jangankan manusia, cicak itu dijamin rezekinya, nggak bisa terbang. Maka yang dimakan itu yang terbang. Lah, manusia punya kesempurnaannya, lah kok masih ketakutan itu loh. Berarti apa? Setiap hari manusia hidup meragukan kekuasaan Tuhan. Maka jangan salah, kalau hidup kita makin susah, makin sengsara. Saya sehari ini sudah lembur, sudah bekerja ekstra keras katanya. Wah, memberikan yang terbaik, tapi hidup saya kok turun ya grafiknya, kok turun ya kesejahteraannya, kok turun ya kenikmatannya. Karena tidak ada syukurnya sama Tuhan. Rezeki itu nggak usah engkau kejar. Kalau jatah kita 50%, sampai mau minta 100%, jungkir balik, rugi ndak ibadah, jauh sama Tuhan, mendapat murkanya Tuhan, tetap dapatnya 50%. Rugi kah? Untung? Rugi. Coba berpikir, kalau mau tidur itu makanya buka Al-Quran. Dengan membuka Al-Quran, baca Al-Quran, sama kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Quran tuh dibuka. Masalah apa kita di dunia? Jawabannya di Al-Quran semua ada. Maka hidup harus dengan aturan tuh. Kalau keluar dari Al-Quran pasti susah. Hidup sudah dijamin masih kalang kabut. Pikiran ini saya kasih tahu Bapak Ibu, dia mempunyai kekuatan superpower. Pikiran kan ada dua, pikiran zahir dan pikiran pikiran zahir dan batin. Kalau ketemu di alam bawah sadar, disitulah keajaiban Tuhan muncul. Gitu. Karena kita tidak pernah mengaktifkan pikiran bawah sadar kita. Ketika mau tidur, menunggu capek, menunggu ngantuk, langsung lelap. Nggak pernah mikirkan mau tidur tuh. Coba mau tidur tuh iringi dengan zikir, iringi dengan sholawat, iringi dengan sholatul daim. Jadi detik-detik gelombang yang tadinya kencang, gelombang kencang itu ketika manusia terjaga sampai ngantuk. Kalau ngantuk tuh gelombang manusia sudah mulai tenang, seperti garis itu sudah mau lurus mengombak pelan. Itu mau tidur sudah. Kalau kita isi dengan zikrullah, sholawat, disitulah dikatakan istirahat kita menjadi ibadah. Lama-lama kita akan terjaga di dalam tidur kita. Banyak manusia tidak sadar toh. Kenapa hidupnya hancur, hidupnya susah, hidupnya sulit. Manusia itu sendiri yang membuat sulit kehidupannya. Itu tadi rahasianya. Ketika mau tidur, jangan bawa masalah. Siap? Mau tidur, bawalah Tuhan. Kalau kita bukan bertemu dengan masalah kalau mau tidur. Ada yang mau tidur dikejar-kejar debt collector. Mau tidur dikejar-kejar penagih utang ada? Dah. Kita tidur mau menghadap Tuhan, maka persiapkan diri kita. Ketika kita tidur dengan ibadah, maka yang dikatakan Muhammad, memhak memdal, betul-betul berwujud Muhammad, dia akan menyala. Dan ketika menyala inilah nanti kita mendapat pencerahan-pencerahan dari Tuhan. Kalau engkau berserah diri, maka engkau akan dituntun hidupmu, diatur hidupmu. Manusia ini melebihi batas. Pengennya dia yang mengatur kehidupannya. Saya mau punya tabungan cukup,
Saya mau hidup enak, saya mau punya kendaraan yang enak, saya mau punya usaha yang enak, saya mau punya investasi yang enak. Enak terus manusia ini. Tapi tidak mengerti kenapa Tuhan selalu tidak memberikan, terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena manusia ini sifatnya banyak yang lupa. Dengan lupa dia kubur. Setelah kubur dia banyak maksiat kepada Tuhan. Dikasih sehat itu aja loh, kubur sama Tuhan. Lupa. Setelah sehat lupa. Lupa sholatnya, lupa zikirnya, lupa sholawatnya, lupa berbuat baik kepada sesamanya, lupa menjaga prasangkanya. Karena prasangka ini poin ya, prasangka itu poin ya. Maka di perguruan dikatakan selalulah menjaga prasangka untuk menjadi positif. Jangan berprasangka negatif. Karena Allah berfirman, aku mengikuti sesuai dengan sangkaan Kita menyangka seperti apa? Kalau kita menyangka banyak manusia yang berburuk sangka, maka hidupnya akan sakit, hidupnya akan sengsara. Bagaimana? Siap menjaga prasangka untuk selalu berprasangka baik? Siap? Nah, harus. Walaupun kita nyata dizolimi, walaupun kita nyata disakiti, walaupun kita nyata dihina, tetap baik sangka. Oh, mungkin ini pelajaran untuk saya agar saya tidak sombong. Mungkin ini pelajaran saya untuk banyak koreksi diri. Mungkin ini pelajaran buat saya untuk agar saya selalu ingat Tuhan. Saya harus baik dan saya harus terus menjaga kualitas prasangka saya, karena prasangka itu yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini kita. Ingat loh, prasangka itu senjata loh ya. Prasangka itu kan yang dikatakan kun, yang tanpa diucap. Pernah berprasangka, mudah-mudahan hari ini ada yang mengantari saya mangga. Tiba-tiba entah itu sehari, 2 hari, seminggu atau sebulan ada yang mengantari. Pernah seperti itu? Nah, itu artinya apa? Kita terkoneksi kepada seluruh alam semesta, termasuk seluruh manusia. Ketika kita memancarkan energi yang positif, maka imbal balik energi itu akan kembali ke dalam diri kita, gitu loh. Maka murid-murid saya tekankan untuk selalu berprasangka baik. Siapapun itu, entah itu ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, nggih. Biarkan aja. Guru, saya ini kayak apa ya? Nyatanya orang itu tidak baik, orang itu begini-begini. Setiap manusia mempunyai pertanggungjawaban masing-masing kepada Tuhannya. Itu yang perlu kita catat di dalam hati kita. Jangan manusia menghakimi manusia yang lainnya. Kita tidak berhak, kita ini sama manusia. Yang berhak Tuhan. Kenapa kita mengurusi yang lainnya? Ya? Jadi enjoy aja, santai. Karena Allah menciptakan hukum sebab akibat. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar pasir itu seberapa? Sebesar pasir, maka Allah akan membalasnya pula. Begitu pula orang yang berbuat kejahatan sebesar pasir pun, maka Allah akan menghisap. Kenapa? Sudah saya katakan. Tolong pahami. Ini untuk mempanakan diri jalannya. Kita semua hidup di dalam hidupnya tuh. Bisa manusia hidup tanpa hidupnya Tuhan? Bisa enggak? Enggak bisa ya. Manusia tanpa napas bisa hidup?
Itu artinya kita hidup diliputi dengan sifat Tuhan. Kenapa kita masih mau berbuat maksiat? Saya tanya, kenapa? Kenapa kita tidak mau merubah sifat kita yang buruk? Kenapa? Berarti kita tidak mau selamat dunia akhir. Ayo, tafakur masing-masing. Buat murid di sini dan murid di seluruh penjuru. Mohon tafakur, mau tidur. Saya ini pengen selamat, tapi sifat saya kok masih ada yang buruk ya. Kenapa saya kok gak merubah? Jelas-jelas ini yang nanti menyeret saya ke neraka. Neraka itu selamanya loh Bu, Bapak. Neraka itu selamanya. Sekarang ini sebentar loh. Kenapa kita kok ndak ada pikiran ya? Kok kita santai ya? Kan itu penyakit namanya. Berarti kita tiupan yang namanya manipulasi syaitan. Itu ndak apa-apa, nanti tua aja taubat. Iya kalau tua, baru lahir aja bisa kok pulang ke rahmatullah. Sampai tahu lah momennya sampai pulang. Ndak ada yang tahu. Pas kita pulang, pas kita dalam keadaan yang tidak baik, kan akhirnya su'ul khotimah. Oleh sebab itu saya himbau dengan sangat murid ini banyak tafakur. Wong jelas perbuatan kita kalau tidak baik, sifat kita kalau tidak baik, hati kita kalau tidak baik, perbuatan kita kalau tidak baik, yang menanggung kita sendiri bukan orang lain. Perguruan ini kan mengusahakan muridnya selamat dunia akhirat. Perguruan ini kan mengusahakan muridnya mendapatkan kejayaan dunia akhirat. Dengan apa? Ilmunya Tuhan. Kita kalau hidup dengan ilmunya Tuhan, kalau kita hidup dengan Tuhan, maka kita jaya. Kita akan selamat dunia sampai akhirat. Nyata kok yang tidak baik ini nanti menyeret saya, gitu loh. Itu sudah jelas. Kenapa saya pertahankan ya? Saya punya sifat keras hati. Saya punya sifat tidak mau mendengar nasihat orang. Saya punya sifat mau menang sendiri. Saya merasa benar sendiri. Saya merasa paling alim sendiri. Saya merasa paling hebat. Merasa banyak merasanya. Manusia ini kalau banyak merasanya akan terjebak di nafsu empatnya. Jangan dipertahankan. Itu nyata nanti menyeret saya ke neraka. Karena dengan seperti itu saya merasa hidup sendiri. Bagaimana ini? Kok tidak difikirkan ini loh? Kita melangkah, kita menapak kakinya yang membentuk Tuhan di alam kesucian di rahim ibu. Adakah Bapak Ibu yang bikin? Ada? Bisa? Tidak bisa. Air yang keluar dari ayah, air yang keluar dari ibu, sari ayah dan sari ibu, ini kan dari tanaman, tumbuh-tumbuhan dan air yang Allah turunkan dari langit toh. Kalau manusia tidak makan, tidak minum, bisakah mengumpulkan rasa? Bisa. Tidak ada nafsu. Orang tuh kalau kelaparan tidak kepikiran yang seperti itu. Nyata kita ini sudah tidak ada cerita manusia ini. Saya minta tolong. Belajar itu yang betul, dirasakan betul, Kita ini tidak punya apa-apa, itu loh saya katakan. Sering saya ceritakan. Kalau mau belajar hakikat itu mudah. Kita ambil contoh buah mangga. Buah mangga itu asalnya dari mana? Dari bibit. Bibitnya apa? Biji mangga. Biji mangga ini akan nampak nanti kapan? Setelah mangga itu bentuknya apa? Mangga isinya tersembunyi di mana? Di dalam buah. Tadinya isinya di mana? Isinya mesra menjadi batang pohon, ranting dan daun. Paham lah sampai ini pelajaran rahasia nih yang Allah sudah berikan kepada manusia yang mau tafakur. Biji itu loh, dari ditanam akhirnya hilang menjadi akar, menjadi pohon.
menjadi ranting, akhirnya dinyatakan lagi berbuah. Di situ tampil namanya biji tadi, nyata lagi. Tadinya hilang, nyata, mau wujud lagi, berwujud lagi. Itulah manusia. Di dalam diri Bapak Ibu ini tidak lain ini loh orang ya. Jangan disebut nanti kafir. Kita ngakui enggak? Kita wujud, kita ini wujud siapa? Wujud sifatnya Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat? Bisa. Bisa mendengar? Bisa. Hidup? Hidup. Punya ilmu? Punya. Bisa bergerak dan bisa berpindah tempat? Bisa. Nyata enggak? Mengakui enggak? Ngaku enggak? Ini yang ada kan sifat Tuhan semua. Kenapa masih berbuat maksiat? Ayo. Berarti ini kan bukan milik sampean toh. Tapi jangan disebut. Kenapa saya zohirkan? Kita merupakan sifat kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan tidak lain dari orangnya itu sendiri. Ya Allah. Inilah yang dikatakan rahasia nama suci yang pertama. Ketika kita mengucapkan, berarti pikiran, angan-angan, hati semua lepaskan. Yang ada hanya Tuhan, kebesaran Tuhan. Oke? Berarti kita tidak punya kuasa ya. Berarti mulai sekarang minta tolong, rubahlah sifat kita yang tidak baik, rubahlah diri kita yang tidak baik, rubahlah kebiasaan kita yang tidak baik, karena itu yang nanti menyeret kita ke api neraka. Kita nanti dihisap itu tidak enak. Mau dihisap? Mau? Kalau nggak mau dihisap, kembalikan sekarang kepada Tuhan. Caranya mengembalikan seperti apa? Jangan memakai sesuai dengan keinginan kita yang tidak baik. Kita harus amanah, itulah sudah mengembalikan amanah Tuhan. Adalah yang ini punya mata ini longgar, wah saya pengen hiburan dah main game, saya pengen hiburan nonton film, saya pengen hiburan nonton macem-macem. Ada. Nah, nggak apa-apa, berlatih. Ini milik siapa? Milik Tuhan. Untuk melihat ayat-ayat Tuhan, untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan. Akhirnya tumbuh rasa bersyukur. Maksudnya itu loh, Masya Allah. Tapi saya guru, masih susah ya. Oleh sebab itu di perguruan diajarkan puasa ilmu. Puasa ilmu itu mengurangi segala sesuatu yang berlebihan, yang sifatnya tidak baik, yang ada di dalam diri kita. Paham ya? Puasa ilmu. Apa yang tidak baik yang sudah kita jalankan ini kan mengkhianati amanah Tuhan ini. Kerasa enggak? Ini yang nanti dihisap. Woi mata, kamu dulu ngeliat ini. Ya? Kenapa engkau pakai semaumu? Ini kan milik Tuhan. Ini nanti seret ke api neraka. Ampun Tuhan, tobat. Maka tobat itu terakhir di tenggorokan. Kenapa kamu tak turunkan nabiku, rasulku, kitabku, sunnah rasulku? Kenapa tidak engkau contoh sidik, amanah, tabrik, maka dikatakan nih, sidik, murid harus jujur. Siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan itu berarti tidak ada yang kita tutupi dengan Tuhan. Tuhan itu lebih dekat dari urat leher kita. Urat leher itu kan di dalam toh Ibu, Bapak. Sedang Allah itu zohir batin. Kita tidak ada. Apa yang mau disembunyikan? Kan aneh manusia ini. Ketika sendiri, oh nggak ada siapa-siapa. Masya Allah, tidak kenal Tuhannya.
Dia itu perwujudan sifat Tuhan. Kalau dia berjalan ke pekerjaan, berarti dia berjalan ke pekerjaan. Mohon maaf, akan kami lanjutkan ke video yang